Apa itu pendampingan? Pendampingan adalah upaya untuk menyertakan masyarakat dalam mengembangkan berbagai potensi, sehingga mampu mencapai kualitas kehidupan yang lebih baik dengan bantuan tenaga pendamping sebagai fasilitator, komunikator, motivator, dan dinamisator. Pendampingan merupakan suatu bentuk pendekatan dalam pemberdayaan masyarakat yang dipilih karena sesuai dengan tuntutan masyarakat. 1. Latar belakang pendampingan. Perkembangan tuntutan masyarakat tersebut sejalan dengan sejarah dasawarsa pemikiran tentang pembangunan. Dasawarsa pemikiran pembangunan dibagi beberapa periode. Pertama, periode kolonisasi atau sejarah 500 tahun, seperti perdagangan budak, pencaplokan wilayah untuk dijadikan tanah jajahan, dan sebagainya. Kedua, periode modernisasi atau tahun-tahun emas, seperti berkembangnya optimisme, industrialisasi yang menciptakan produksi, dan sebagainya. Ketiga, periode kemerdekaan dan ketergantungan, seperti kemerdekaan politik, pembangunan idaman, dan sebagainya. Keempat, periode menetes ke bawah, seperti meningkatnya harga minyak, ketegangan utara-selatan, dan sebagainya. Kelima, periode dasawarsa yang hilang, seperti penerapan syarat-syarat IMF, penyesuaian struktural, dan sebagainya. Keenam, periode partisipasi rakyat, seperti munculnya gerakan-gerakan rakyat, resesi negara utara, dan sebagainya. Konsep dasar pendampingan. Pendampingan di dalam strategi bertumpu pada rakyat atau people-centered strategy. Dalam periode ini, pendekatan holistik mulai dikenal. Dalam metode ini pula, indikator pembangunan tidak lagi didasarkan pada gross national product, melainkan berdasarkan pada Human Development Index. Strategi pembangunan tersebut bukanlah strategi untuk mencapai pertumbuhan, melainkan strategi yang bertumpu pada rakyat. Pemikiran baru tentang pembangunan yang dilansir oleh David Korten menyerukan bahwa jangan lagi mempercayai negara utara untuk mengubah negara selatan, tetapi yang harus dipercaya adalah gerakan yang digalang oleh masyarakat miskin itu sendiri untuk melakukan transformasi terhadap kehidupan kaum miskin. Dengan adanya strategi atau pendekatan yang bertumpu pada rakyat tersebut, maka dilakukan perubahan-perubahan terhadap metodologi pendidikan, metodologi pelatihan, dan metodologi pengembangan masyarakat. Tujuan pendampingan. Pendampingan bertujuan untuk memfasilitasi dan memberdayakan masyarakat supaya dapat membebaskan diri dari ketergantungan, baik fisik maupun mental. Tujuannya adalah untuk mencapai kemampuan berdikari, berpikir progresif dan transformatif, merencanakan dan mewujudkan perubahan sistematis, mendapatkan hasil yang rasional. Peran dan fungsi pendampingan. A. Peran pendampingan. Pendamping berperan sebagai fasilitator, animator, dan koordinator. Sedangkan subperan lain yang bisa diambil ialah koordinator, inisiator, katalisator, dan motivator. Pada prinsipnya, seorang fasilitator atau animator berperan sebagai the master of ceremony atau MC yang melontarkan pertanyaan-pertanyaan kunci atau any question yang eksploratif tanpa mengintervensi materi yang dibahas. Peran pendamping adalah penyelenggara proses untuk membantu masyarakat mendiskusikan persoalannya sendiri sepuas dan seproduktif mungkin. Peran pendamping yang lain adalah sebagai pembantu masyarakat dalam menggali dan menggunakan semua potensinya untuk diorganisasikan ke dalam satu kelompok kerja yang lebih kreatif dan konstruktif. B. Fungsi pendampingan. Pendamping berfungsi netral terhadap persoalan yang dibahas dalam proses diskusi dan tidak berwenang menentukan keputusan, kecuali memberikan fasilitas. Pendamping sepenuhnya hanya peduli terhadap proses dan bukan terhadap isinya. Pendamping berfungsi menjamin adanya komunikasi yang baik dalam kelompok dan agar semua anggotanya puas dan peduli sepenuhnya terhadap keputusan yang diambil. Pendamping berfungsi merangsang masyarakat untuk berpikir kritis, mengidentifikasi masalah, dan menemukan pemecahan masalahnya.
Pendamping berfungsi menyelenggarakan proses agar masyarakat dapat berbagi kepedulian, informasi, dan pendapatnya, menetapkan tujuan, membuat keputusan, dan merencanakan aksi. Metode dan teknik pendampingan. Metode pendampingan. Pendampingan umumnya menjalankan fungsi yakni penelitian, pembelajaran, dan penerapan pengorganisasian atau aksi secara bersamaan. Metode pendampingan yang sesuai dengan paradigma baru adalah menggabungkan antara fungsi penelitian dan fungsi kebudayaan ke dalam suatu kegiatan yang disebut penelitian aksi partisipasif, penelitian penyadaran partisipasif, penelitian partisipasif, dan penelitian aksi penyadaran partisipasif. Pendampingan akan berjalan mengikuti daur proses tertentu yang menggambarkan keterkaitan fungsi penelitian, pembelajaran, dan penerapan pengorganisasian aksi di atas. Di samping terdiri dari fungsi pokok di atas, terdapat dua proses penting yang terjadi di masyarakat, yaitu aksi dan refleksi. Fungsi penelitian dan pembelajaran berlangsung pada proses refleksi, sedangkan penerapan berlangsung pada proses aksi. Daur aksi refleksi meliputi 5 subbagiannya, yakni menerapkan atau mengorganisasi aksi, melakukan atau mengalami, mengungkapkan, mengelola atau menganalisis, menyimpulkan, dan seterusnya. 2. Teknik pendampingan. Teknik pendampingan didasarkan pada pendekatan biologis. Teknik dan proses dialog dalam kelompok adalah sebagai berikut. Perlakuan dan pengelolaan. Perlakuan terdiri dari membuka acara, menanyakan informasi, memberikan informasi, menanyakan pendapat, memberi pendapat, unjuk kata, memperjelas, dan membuat intisari. Pengelolaan terdiri atas memberikan kepercayaan, mengajak, menetapkan standar, mendialogkan kualitas, menunjukkan perasaan diri dan kelompok, penyelarasan, melakukan penelitian, serta meronakan. Strategi pendampingan. Dalam melakukan pendampingan, strategi yang perlu kita laksanakan adalah: pertama, kita harus bisa mengakui, menghargai, dan memanfaatkan pengetahuan maupun kemampuan-kemampuan asli dari masyarakat setempat, sehingga kita tahu kemampuan mereka dengan mempelajari persepsi dan pengetahuan mereka sebelumnya. Kedua, kita bisa berkomunikasi secara baik dengan cara menahan untuk mengemukakan persepsi pribadi tentang sesuatu, pengalaman, persetujuan, maupun kemampuan teknis dari pendamping. Sebaiknya, kita membuka diri untuk belajar dari persepsi dan pengalaman selama proses pendampingan. Ketiga, mampu menjunjung tinggi prinsip-prinsip partisipasi dan pemberdayaan, serta dapat menguasai pemahaman konteks sosial yang lebih luas dari suatu pengalaman individu yang dikemukakan oleh masyarakat. Keempat, menjadi pendamping yang merakyat, dengan berbagi informasi bersama masyarakat dan sekaligus belajar dari mereka. Kelima, harus bisa menjadi organisator dan dapat memotivasi masyarakat supaya bisa mengembangkan pikiran kritis untuk bisa saling memberi dukungan antar sesama dalam suatu tindakan bersama. Kriteria kualitas pendamping. Untuk menjalankan strategi pendampingan, maka harus diperlukan kapasitas pendampingan, yaitu sebagai berikut. Pertama, berkepribadian ramah dan mampu untuk mengekspresikan perasaan setuju dan menerima. Kedua, memiliki keterampilan sosial dengan kemampuan mengajak masyarakat dan mengarahkan mereka tanpa mencederai inisiatif mereka. Selanjutnya, ketiga, memiliki kemampuan mendidik untuk meningkatkan serta menggunakan gagasan dan keterampilan masyarakat. Keempat,
mengorganisasikan kesanggupan yang ada, sehingga semua sumber daya tertata serta pengaturan logistik tertangani dengan baik. Selanjutnya, memiliki kemampuan mencatat dan mendokumentasikan proses serta memfasilitasi pemecahan masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Dan luas dalam menanggapi perubahan kebutuhan masyarakat, serta memahami dengan baik persoalan-persoalan. Manajemen pendampingan. Manajemen pendamping dilakukan untuk menghindari adanya pelampauan batasan-batasan hubungan interaksi antara kelompok masyarakat dengan lembaga pendamping. Adapun prinsip-prinsip manajemen pendampingan. 1. Manajer, yaitu koordinator yang memfasilitasi tim atau sekelompok supaya dapat mengatur diri sendiri, swakarsa, swakendali, dan swakelola. 2. Komunikasi, dijadikan sebagai dasar untuk melakukan dialog dalam memupuk tanggung jawab terhadap pekerjaan yang dijiwai oleh semangat saling mendukung. 3. Melaksanakan praktik-praktik transparansi dan komunikasi terbuka. 4. Tanggung jawab dalam hal apa dan siapa, serta apa dan siapa yang menetapkan prosedur dan mengambil keputusan haruslah jelas. Fungsi-fungsi pokok pendampingan. A. Merencanakan atau planning, yaitu 1. Melakukan survei terhadap kelompok sasaran yang akan didampingi. 2. Mengelola hasil survei dan menyusun kerangka acuan ke dalam pendamping. 3. Menerjemahkan kerangka acuan ke dalam kegiatan dan kebutuhan pendampingan. 4. Menyusun jadwal program pendampingan. B. Mengorganisasi atau organizing. 1. Membentuk tim pendamping. 2. Menyusun kerangka dan melakukan kerjasama dengan orang-orang atau lembaga yang relevan. 3. Mengkonsolidasikan kelompok-kelompok sasaran dan menetapkan pendampingan yang bertanggung jawab. Melaksanakan atau implementing, yaitu 1. Melakukan kegiatan pendampingan dengan menyelenggarakan dialog atau forum, seperti perumusan gagasan, perencanaan, perancangan, pemantauan, evaluasi, yaitu pertemuan terbatas, diskusi kelompok terbatas, diskusi dalam pertemuan atau forum masyarakat, penyelenggaraan pelatihan, dan penyelenggaraan lokakarya. 2. Melakukan kegiatan pendampingan dengan terlibat dalam mengimplementasikan kegiatan lapangan, seperti kegiatan uji coba, membuat demonstration plot, implementasi program sesungguhnya, dan melakukan kegiatan koordinasi dengan aktivitas pendamping lainnya. D. Mengendalikan atau controlling, yaitu mengamati jalannya program pendampingan, mengubah dan mengelaborasikan program pendampingan, melakukan evaluasi terhadap proses pendampingan, dan memfasilitasi upaya pemecahan masalah yang ada, baik teknis maupun non-teknis. Tahapan kegiatan pendampingan. Pelaksanaan kegiatan pendampingan sangat tergantung pada kondisi, kebutuhan, dan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, tidak ada acuan pelaksanaan pendampingan yang baku. Namun, garis besar tahapan yang perlu dilakukan oleh para pendamping antara lain adalah sebagai berikut. Pertama, tahap persiapan. Tahap persiapan merupakan tahap awal dan fondasi bagi pelaksanaan pendampingan kegiatan pemberdayaan masyarakat, dengan tujuan untuk membuka kesadaran masyarakat. Pendekatan pendampingan yang dapat dilakukan pada tahap ini adalah
1. Menyadarkan masyarakat untuk mengemukakan pendapat, mampu menunjukkan akar penyebab, dan saling mempengaruhi. 2. Meningkatkan kemampuan dengan membentuk organisasi untuk memenuhi kebutuhan mereka. Kedua, tahap identifikasi. Tahap identifikasi merupakan tahap di mana pendamping bersama masyarakat mengenali potensi permasalahan yang berkaitan dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat, dengan tujuan untuk membangkitkan kesadaran masyarakat itu sendiri. Pendekatan pendampingan yang dapat dilakukan pada tahap ini adalah dengan mendorong berbagai kelompok untuk mengemukakan pemahaman, harapan, dan alasan-alasan mereka melakukan suatu tindakan. Ketiga, tahap perencanaan. Tahap ini merupakan tahap penentuan kegiatan pendampingan yang akan dilakukan, di mana pendamping harus memperhatikan peranannya sebagai fasilitator yang memberikan berbagai alternatif tetapi tidak mengambil keputusan untuk masyarakat. Pendekatan pendampingan yang dapat dilakukan pada tahap ini adalah 1. Mengenalkan berbagai model untuk membantu masyarakat menganalisis situasi dan membuat rencana aksi secara kritis. 2. Menunjukkan berbagai pertentangan kepentingan dengan jelas, yaitu antara kelas dalam masyarakat dan di dalam organisasi. Keempat, tahap pelaksanaan. Tahap ini merupakan tahap di mana pendamping membebaskan dan mentransformasikan kesadaran masyarakat. Dengan cara, pertama, mendukung upaya untuk membangun gerakan yang memperjuangkan kepentingan warga negara dan organisasi. Kedua, mengganti struktur otoriter dengan swakelola dan partisipasi aktif di semua tingkatan. Ketiga, menyelenggarakan komunikasi terbuka dengan masyarakat. Tahap evaluasi. Tahap evaluasi merupakan tahap penilaian dan pengawasan bersama semua pihak terhadap pelaksanaan pendampingan. Tahap pelaksanaan evaluasi meliputi serangkaian kegiatan yang dimulai dari kegiatan monitoring, evaluasi, dan pelaporan terhadap kegiatan pendampingan. Yang terakhir adalah tahap terminasi. Tahap terminasi merupakan tahap akhir dari proses pendampingan, di mana seluruh program atau kegiatan telah berjalan dan masyarakat dianggap telah mencapai tahap mandiri, sehingga proses pendampingan harus diakhiri. Pada tahap ini, pendamping meninggalkan komunitas secara bertahap, namun masih berperan sebagai mitra bagi masyarakat yang telah didampinginya.